students, welcome back in English Materials for the 9th grade students. Selamat datang lagi pada pembelajaran bahasa Inggris di hari Selasa ini. How are you doing? Bagaimana kabar kalian? Di sana hope you're always healthy and good at home. Well, students, today we will continue our lesson materials about narrative text. Hari ini kita akan mempelajari lagi masih tentang teks naratif, tetapi dengan spesifikasi yang lebih mendalam lagi. Hari ini kita akan mencoba mencari tahu, memahami sebuah cerita berupa teks naratif dari dalam negeri atau domestic story. Nah, sebelumnya kita mereview sebentar materi-materi yang sudah Miss Hana berikan kemarin ya tentang teks naratif. Ada yang masih ingat apa saja jenis dari teks naratif? Oke. Jenis teks naratif itu ada legend atau legenda, asal-usul terjadinya suatu tempat, kemudian ada folktale atau cerita rakyat, kemudian ada myth atau mitos, dan ada fable atau cerita binatang. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari teks naratif. Kemudian kemarin Miss Hana juga menjelaskan tentang generic structure of narrative text. Jadi bagian dari teks naratif itu apa saja? Yang pertama ada orientation atau orientasi. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Di sini diperkenalkan tokoh-tokohnya siapa saja. Kemudian setting waktu, setting tempat, semuanya diperkenalkan di sini. Bagian yang kedua adalah complication atau komplikasi atau permasalahan. Here, the problem in the story is developed. Jadi mulai diceritakan permasalahannya apa, ya, sampai dengan puncaknya permasalahan. Nah, pokoknya intinya adalah permasalahan ya di sini ya. Lalu yang ketiga ada resolution. Here the problem in story is solved. Di sini adalah penyelesaian masalah dari permasalahan-permasalahan yang ada pada komplikasi tadi. Lalu yang terakhir ini adalah reorientation. Reorientasi. Di sini diceritakan tentang moral-moral atau nilai yang bisa diambil dari cerita yang sudah dibacakan. Oke, sifat dari reorientation ini adalah optional. Jadi boleh ada atau bisa ditulis di sana atau disampaikan secara implisit saja. Nah, itu tadi beberapa catatan tentang teks naratif. Nah, hari ini kita akan mencoba mengambil satu contoh teks naratif berupa legend, ya, terjadinya suatu tempat. Nah, di sini Miss Hana mengambil cerita Rawa Pening. Ada yang sudah pernah membaca cerita tentang Rawa Pening? Oke. Sebelumnya, yuk kita lihat dulu beberapa kosakata atau vocabulary yang nantinya akan muncul di dalam cerita. Ada little poor boy, anak laki-laki malang. Oke, little poor boy. Hungry and weak. Hungry itu lapar, weak itu lemah. Jadi hungry and weak, lapar dan lemah. Kemudian ada care, peduli, perhatian. Generous woman. Generous itu baik, woman perempuan atau wanita ya. Jadi generous woman, wanita yang baik hati. Shelter and meal. Shelter itu tempat singgah atau tempat berlindung atau tempat berteduh ya. Kalau meal itu makanan. Jadi shelter and meal, tempat singgah dan makanan. Flood, membacanya A ya. Flood, banjir. Kemudian ada boat, itu perahu. Challenge, challenge, menantang. Lalu ada pull out, menarik. Dumbfounded, tercengang. Lalu ada hole itu lubang ya, hole, lubang. And the last, save, menyelamatkan. Nah, tadi beberapa vocabulary yang nanti kalian temui di dalam teks Rawa Pening. Oke, yuk kita lihat teksnya. Sini akan Miss Hana bacakan. Once upon a time, there was a little poor boy came into a little village. He was very hungry and weak. He knocked at every door and asked for some food, but nobody cared about him. Nobody wanted to help the little boy.
pada suatu masa ada seorang anak laki-laki yang masuk ke sebuah desa. Dia itu merasa lapar, merasa lemah, dan dia mengetuk tiap pintu untuk meminta makanan, tapi tidak ada yang mau memberi, tidak ada yang mau peduli. Finally, a generous woman helped him. She gave him shelter and a meal. When the boy wanted to leave, this old woman gave him a lasso, a big wooden mortar for pounding rocks. She reminded him, "Please remember, if there is a flood, you must save yourself. Use this lasso as a boat." Nah, akhirnya ada seorang wanita tua yang mau membantunya. Dia memberinya tempat berlindung dan makanan. Ketika anak laki-laki itu ingin pergi, wanita tua itu memberinya lesung. Lesung itu adalah sebuah kayu panjang yang digunakan untuk menumbuk padi. Dia mengingatkan di sana, supaya jika nanti terjadi banjir, dia harus menyelamatkan dirinya. Gunakan lesung itu sebagai perahu. The little boy was happy and thanked the old woman. He continued his journey. While he was passing through the village, he saw many people gathering on the field. The boy came closer and saw sticks stuck in the ground. People challenged each other to pull out that stick. Everybody tried, but nobody succeeded. "Can I try?" asked the little boy. The crowd laughed mockingly. The boy wanted to try his luck, so he stepped forward and pulled up the stick. He could do it very easily. Everybody was dumbfounded. Setelah anak laki-laki tadi berterima kasih kepada wanita tua, dia melanjutkan perjalanannya. Nah, di jalan, dia melihat banyak orang berkumpul di suatu tanah lapang. Anak laki-laki itu kemudian mendekat dan dia melihat di sana ada sebuah tongkat yang tertancap pada tanah. Orang-orang menantang satu sama lain untuk bisa menarik tongkat itu. Semua orang mencoba, tetapi tidak ada satupun yang bisa. Lalu anak laki-laki itu ingin mencoba. "Boleh saya coba?" Nah, kerumunan orang-orang itu malah tertawa menghina. Tetapi anak laki-laki itu tidak peduli. Dia melangkah ke depan dan menarik tongkat yang tertancap di tanah itu. Dan dia bisa melakukannya dengan mudah. Semua orang tercengang. Suddenly, from the whole left stick, water spouted up. It did not stop until it flooded the village. And no one was saved from the water except the little boy and the generous old woman who gave him shelter and meal. As she told him, he used the lasso as a boat and picked up the old woman. The whole village became a huge lake. It is now known as Rawapening Lake in Salatiga, Central Java, Indonesia. Tiba-tiba, dari lubang tongkat tadi dicabut, air keluar memancar dan tidak berhenti sampai menggenangi desa itu. Tidak ada satupun yang selamat kecuali anak laki-laki dan wanita tua yang sudah menolongnya tadi. Seperti yang dia katakan, gunakan lesung itu sebagai perahu. Akhirnya seluruh desa yang tergenang itu menjadi sebuah danau yang sangat besar, yang sekarang dikenal sebagai Danau Rawapening di Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Well students, itu tadi ceritanya. Is it interesting, right? Sangat menarik kan? Asal-usul dari legenda Rawapening ini. Nah, sekarang coba kita telaah bersama-sama the generic structure atau struktur dari teks ini. Masih ingat ya? Oke. Yang pertama ada orientation atau orientasi. Nah, di sini diperkenalkan tokohnya siapa, kemudian tempatnya di mana dan waktunya. Nah, kalian bisa melihat pada paragraf pertama. Ini adalah bagian orientation. Lebih detailnya lagi, di sana ada kalimat once upon a time there was a little boy came into a village. Nah, di sana sudah jelas ditunjukkan. Waktunya adalah once upon a time, pada suatu masa. Kemudian tokohnya adalah little poor boy.
ada anak laki-laki. Kemudian settingnya ada di sebuah desa, little village. Oke, berikutnya bagian yang kedua adalah complication atau permasalahan. Nah, di sini diceritakan awal mula permasalahan sampai dengan penyelesaiannya. Paragraf 2 dan paragraf 3 ini yang menunjukkan complication. Di sana ada kalimat-kalimat yang sudah misalnya cetak merah, itu menunjukkan secara detail permasalahan-permasalahan yang muncul. A generous woman helped him. Nah, di sini mulai muncul masalah. When the boy wanted to leave, the old woman gave him a lesson. Nah, di sana perempuan tua itu mulai menyelamatkan dengan memberikan makanan dan tempat berlindung, lalu diberi bekal lesung. Nah, di sana sudah kelihatan muncul bahwa nanti akan ada permasalahan. Kemudian di paragraf ketiga, di sana diperjelas lagi. People challenge each other to pull out that stick. Everybody tried, but nobody succeeded. Nah, orang-orang sudah mulai berlomba saling menantang untuk bisa mencabut tongkat yang tertancap di tanah. Nah, lalu ketika anak laki-laki itu mau mencoba, mereka malah menertawakan. Permasalahannya semakin naik ya. Lalu bagian yang terakhir, ini adalah resolution atau resolusi, penyelesaian masalah atau ending dari cerita. Di sini ditunjukkan pada paragraf yang keempat. Suddenly from the hole left by stick, water spouted out. It did not stop until it flooded the village, dan seterusnya. Setelah tongkat tadi tercabut, lalu muncul air dan sampai akhirnya menjadi banjir di sana. Lalu anak laki-laki tadi menyelamatkan diri dan menyelamatkan wanita tua yang sudah menolongnya. Itu tadi telaah yang sudah kita lakukan. Bagian-bagian apa saja dari teks naratif yang kita baca hari ini. Jelas ya nak ya? Is it easy, right? After this, please do the exercise seperti biasa. Kerjakan soal 10 soal saja pilihan ganda yang ada di e-learning. Kamu sudah mengetahui teksnya, sudah mengetahui terjemahannya, mestinya akan lebih mudah lagi dalam mengerjakan soal. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat, keep on studying, stay safe at home, and goodbye. See you next week, students.